keringanan. Keringanannya apa? Boleh dijamak sholatnya. Itu ya. Kemudian kita kan bisa mengatur jadwal atau kita bisa mengatur keberangkatan daripada jadwal kereta itu. Misal, ini misal ya Bu ya. Misal jenengan berangkat misalnya jam 8 pagi arah ke Surabaya. Semarang Surabaya itu berapa jam Bu ya kalau naik kereta? 5 jam ya. Jam 8 saya berangkat ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, katakanlah 7 jam ya. Misalnya sampai jam 15, jadi jam 3. Ketika kita kan tahu nanti perjalanan ke Surabaya segini jam, sehingga ketika kita perjalanan dari mulai jam 8 terus waktu itu kita akan melewati waktu zuhur ya Bu ya. Tetapi waktu zuhur kan kita masih ada di kereta. Nah, kan kita tidak perlu sholat, ada jamak takhir. Tidak perlu sholat zuhur di situ, karena Allah sudah kasih keringanan kita gunakan. Allah sudah kasih rukhsah kita gunakan. Kalau kita sudah ini sampai di Surabaya sekitar jam 3 atau 4 misalnya. Jam 3 jam 4 itu waktu asar masih ada enggak? Nah, maka harus kita niatkan saya akan sholat jamak takhir. Berarti nanti kalau sudah sampai Surabaya jenengan sholat itu ya. Gimana Bu? Subuh. Kalau subuh kan tidak ada jamak. Nanti ini sholat jamak dulu ya, nanti subuh. Nah, jadi itu ya Bu ya. Kita bisa, harusnya kita ngatur waktu dulu ya, ngatur waktu, lihat jadwal. Misalnya apalagi kita berangkat jam 1 ya, ini perjalanan berangkat jam 1. Jam 1 sudah masuk waktu zuhur belum? Sudah. Zuhurnya jam berapa misalnya sekarang? Setengah 12. Antara setengah 12 sampai jam 1 ada waktu 1,5 jam. Betul ya Bu ya? Nah, ketika mau berangkat jamak takdim karena sudah masuk waktu zuhur. Ya Bu ya. Karena dikhawatirkan nanti sampai di sana kita tidak bisa masuk waktu yang tadi ya. Nah, kita jamak takdim. Jadi setengah 12 begitu adzan kita sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, sehingga perjalanannya kita sampai di sana aman. Itu ya Bu ya. Kemudian sholat subuh, masa subuh sekarang ya. Subuh dari sini jamak. Saya pernah pergi, tapi naik bus dari Semarang itu sekitar jam 8 malam waktu itu ya. Sampai Surabaya itu subuh. Nah, kadang ke tempat tujuannya juga itu ya kan namanya bus kadang ada masuknya. Ternyata sampai di tempat itu jam 6. Itu ya Bu ya. Apa solusinya? Padahal zaman sudah terbit matahari ya. Akan tidak bisa sholat subuh. Solusinya gimana? Solusinya ada dua. Ketika sudah masuk waktu subuh, kita sholatnya karena lihurmatil waktu, karena sudah masuk waktu subuh. Nah, lihurmatil waktu ini usahakan ya kalau bisa ketika posisi bus pertama itu menghadap juga, tapi namanya suite ya. Nah, makanya kita sholatnya lihurmatil waktu dengan tujuan nanti sampai di tempat tujuan waktu subuh, masih ada waktu subuh, kita sholat lagi. Kalau ternyata sampai tujuan kok sudah lewat subuhnya, kita sudah melaksanakan sholat dihormatil waktu. Kemudian kok sampai di tempat tujuan tadi ya jam 6. Nah, kita kan sudah sholat dihormatil waktu, tetapi ketika sudah sampai kita tetap sholat. Misalnya jam 6. Apa sholatnya? Niatnya qadha.
niatnya kodok, karena kan nggak bisa dijamah. Ya, niatnya kodok, karena dihormati waktu itu posisinya kita nggak tahu menghadap kiblat atau enggak. Kalau sunnah boleh kita menghadap kemana saja di dalam perjalanan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib ya harus menghadap kiblat. Paling tidak di awal itu perjalanan kita waktu keluar itu sudah menghadap kiblat kendaraannya. Tapi biasanya yang dikerjakan oleh Rasulullah itu ketika di kendaraan itu bukan sholat waktu, sholat apa wajib, tapi sholat sunnah. Ya, jadi ada dua tadi. Kalau sholatnya antara duhur, asar, atau maghrib atau isya itu dijamak saja. Jadi nggak usah perlu sholat di kendaraan. Apalagi jamaah dengan berhadapan sudah apa menyalahi ya, menyalahkan berhadapan. Wudunya gimana? Tapi itu boleh wudu apa? Boleh tanya enggak boleh kalau masih ada air. Iya, masih ada air, jadinya harus cari air dulu. Makanya Allah sudah kasih rukhsah, gunakan. Jangan kita buat aturan sendiri. Ya, mungkin kalau yang apa mobil bisa cari rest area. Kalau kereta tadi jam-jamnya kan jadinya harus dihafalkan. Saya mau ke Surabaya, berangkat jadwalnya kan tidak sekali total, ada ya. Mungkin pagi, siang, malam. Nah, kita tinggal pilih. Kan sudah diatur oleh itu tadi. Nah, kecuali nanti subuh itu memang ketika karena tidak bisa dijamak dan tidak ada rukhsah, tidak ada kosor. Ya, kalau subuh dikosor kan sholat entek loh. Ya, kalau zuhur, asar, isya bisa dikosor, 4 jadi 2. Dan subuh tidak bisa dikosor. Nah, tapi caranya maka sholat dihormati waktu dulu, begitu masuk waktu subuh, ya tanpa wudu, hanya hormat waktunya saja. Ya, iya sama ya, namanya hormat waktu karena itu sudah masuk waktu subuh, sedangkan kita kondisinya belum bisa untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, hormat waktu setelah kita sampai, kalau menangi waktu subuh, ya kita sholat subuh lagi dengan niat adaan. Sholat pada subuhi rokatain adaan, karena masih ada waktu subuh. Tetapi ketika kita sudah melewati waktu subuh, ya baru kodok kan, dikodok, karena sudah lewat. Itu ya Bu ya. Jadi aturannya juga ada Bu ya. Jadi kita tidak usah mempersulit. Monggo Bu. Jangan seputar itu ya salah ya. Saya nggak paham. Iya. Oke. Iya. Pengalaman yang sudah saya alami. Iya. Tapi ya karena belum paham Iya. saat saya mau sholat dulu ya di pagi sholat. Iya. Itu sudah ada yang sholat juga. Nah, kebetulan karena saya anggap sudah ada yang pertama dia menghadapkan ke sana, saya kan ikut. Saya nggak buka-buka. Itu dalam perjalanan atau sudah di tempat? Oh iya. Saya pakai ruangan, hadapnya ke sana. Iya. Betul. Ternyata salah. Iya. Setelah Ibadahnya saya salah. selesai, assalamualaikum, ada yang datang. Sudah kan yang sana, hadapnya. Terus akhirnya yang salah tadi juga nggak apa-apa, Tuhan sudah tahu. Artinya kalau kita nggak tahu gitu, tapi saya ngulang. Nah, kalau misalnya nggak ngulang, bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sahabat yang ketika dalam perjalanan terus dia kemalaman. Ini Bu ya, pernah terjadi. Ketika kemalaman dia itu uangnya pada kompas, ya Bu ya. Dia mau melaksanakan sholat tetapi bingung arah kiblatnya. Misalnya waktu isya ya, misalnya, karena itu malam. Dia sudah berjalan. Terus ternyata ketika pagi harinya arah dia sholat itu salah. Tetapi waktu isya-nya sudah hilang karena dia tahunya ketika di pagi hari, dia Bu ya. Maka sahabat ini madul sama Rasulullah. Ya Rasul, tadi malam saya sholat, tapi ternyata saya tidak menghadap kiblat, soalnya saya tidak tahu.
Itu termasuk sebab-sebab turunnya ayat walillahil masyriqu wal maghribu wa aynama tawallu wajhullah. Dan milik Allah itu apa yang di barat maupun yang di timur. Di mana saja kamu menghadap, wajahmu itu pada Allah. Ini sebab satu. Nah, ini untuk menjadikan orang tadi sholatnya tetap sah. Tadi karena apa? Memang tidak tahu. Dan tahunya setelah waktunya lewat. Terus bagaimana orang ini? Apa harus mengulang sholatnya? Tidak usah, karena sudah lewat. Ini bisa dulu Bu ya. Tetapi kalau misalnya ketahuannya masih ada waktu isya, baru ketahuan, oh aku sholatnya emang tadi salah, ya harus diulang. Harus diulang karena masih ada waktu dan dia akhirnya tahu arah kiblat, masih ada waktu dan juga dia tahu arah kiblat, maka diulang. Yang tidak diulang tadi ketika tidak tahu dan waktu sholat itu sudah bisa. Ya. Tetapi dibolehkan juga orang ini nanti mengqadha juga boleh. Tetapi sah sholatnya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan tadi imamnya setelah diberitahu bahwa arah kiblat itu salah, tapi dia punya pendirian gimana tuh? Rawopo. Terus Allah Maha Tahu. Nah, itu berarti membuat hukum sendiri ya. Sudah diberitahu arah kiblat, jadi tetap sholatnya diulangi dong tadi. Apa? Dia tidak menghadap kiblat. Kedua, masih waktunya sholat itu yang dikerjakan. Itu ya Bu ya. Jadi jaringan mengulangi betul. Kalau tadi ya berarti dia salah ya. Karena ya boleh bilang demikian dengan syarat tadi kalau dia sudah lewat dan baru diberitahunya karena manusia sudah lewat. Itu ya ngandangannya setelah gitu loh. Nah itu ya Bu ya. Nah, dia baru itu tidak ngulang tidak apa-apa ya, sudah dianggap sholatnya sah. Jadi ya Bu ya. Monggo ada lagi? Ya, monggo. Ingat Jakarta. Untuk ya masuk waktu jamak ya. Nah, ada rukhsah untuk sholat boleh dijamak ya. Itu batas maksimal ada yang mengatakan 3 hari, ada yang 4 hari. Jadi ya kita cari amannya untuk sedikit aja 3 hari lah, buat 3 hari ya. Sehingga misalnya kita nginep 1 minggu, yang 3 hari kita masih diberi keringanan oleh Allah. Hari keempatnya kita sudah seperti orang mukim. Jadi orang sudah hukumnya sama dengan orang yang berada di Jakarta. Iya. Nggak bisa sholat ya, gitu. Nggak bisa sholat. Kalau sopir ya, ini juga sebenarnya sopir juga ada waktu untuk istirahat ya. Bisa karena gini, pengalaman saya juga kan, mungkin panjenengan juga kan sering pernah naik bus ya Bu ya. Bis itu kan kadang dulu waktu saya masih, sekarang beda dengan dulu. Sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu misalnya saya mau ke Kebumen, itu kan nanti bisnya biasanya setiap terminal dia berhenti. Ya, setiap terminal berhenti karena ada saudaranya masih menunggu dari penumpang saat itu ya. Tapi kan sekarang juga ada bis yang langsung, misalnya kita mau ke Jakarta, Semarang langsung Jakarta, nggak mampir-mampir ke terminal yang lain, gitu. Nah, kita lihat dulu kalau kita bisnya itu bis langsungan, ya bis langsungan, sopirnya itu ya sopir, ya maka dia bisa untuk menjamak karena kan dia juga dikatakan orang yang darurat. Darurat plus karena juga dia seorang yang ya musafir juga karena dalam perjalanan secara bahasa. Tetapi kalau dia bisa mengatur waktu, misalnya ya mengatur waktu, misalnya dia bisa
ke rest area atau kemana untuk melaksanakan sholat juga. Itu sebenarnya gini, kembalinya ke manusianya lagi ya Bu ya. Sebenarnya kita itu bisa melaksanakan sholat sesuai waktu. Tapi kan kadang orang merasa karena mendapat keringanan, karena mendapat rukhsah, kadang juga terus bahasanya digunakan terus. Aku supir tadi untuk rukhsah terus lah. Ya ada kalanya dia harus sholatnya sholat adaan tepat waktu. Dan selama masih waktu itu. Kalau yang namanya orang bepergian 80 kilo ya standarnya, ya boleh dijamak plus qashar boleh. Jadi zuhur dengan asar dengan kerjakan jamak qashar. Berarti zuhurnya 2, asar 2. Atau jamak kok ya juga boleh. Zuhur 4, asar 4. Yang ini tadi saya katakan ya boleh, di qashar boleh selama masih ada waktu qashar yang diberikan. Di qashar boleh, pokoknya yang penting yang di qashar jangan subuh. Subuh nggak di qashar. Itu ya Bu. Ya, mungkin ada lagi. Ya. Oh gitu. Kalau mau misalkan 3 rakaat. Ya. Ini ada pertanyaan sholat witir. Ya. Witir itu artinya apa Bu? Ganjil. Berarti minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Boleh nggak kerjakan 1 rakaat? Boleh. Ya. Nah, witir itu kalau dikerjakan 3 rakaat ada 2 cara. Dikerjakan 2 dulu baru 1. Ada yang langsung 3 rakaat. Kalau langsung 3 rakaat tidak ada tahiyat awal. Ya Bu ya. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua tetap berdiri. Nanti rakaat ketiganya baru tahiyat akhir. Jadi kalau jenengan kerjakan langsung 3, tidak ada tahiyat awal. Ya, rakaat kedua juga berdiri. Tidak hanya ada tahiyatnya di tahiyat akhir. Jadi ya Bu. Nah yang tahiyat awal tidak ada. Kalau tahiyat akhir ada. Itu ya. Kalau mau ada tahiyat awal berarti ya 2-1. Ya 2-1. Apa? Ya kalau tahiyat awalnya dalam arti rakaat kedua itu salam otomatis ada tahiyatnya maksudnya ya. Tetap salam. Ya terus satu lagi. Buat 2-1 boleh 3. Kalau saya biasanya kita langsung 3. Dulu saya biasanya 21. Tapi saya sekarang senang 3 langsung. Tapi kalau terawih saya tawarkan, Bu, Pak mau milih 3 langsung atau 21? Tak tawarkan. Ya, gitu. Iya, jadi kan enak itu. Kita nggak ada otoriter. Jadi ya Bu ya. Ya. Apa? Kalau 2 rakaat witir niatnya gini. Witir itu kan ganjil. Ditambahi minal witri. Usolli sunatan minal witri. Jadi saya mengerjakan sholat 2 rakaat dari 3. Maksudnya gitu. Kalau 2, witir kan ganjil. Ketika dia sudah salam itu berarti nanti yang terhitung witir yang rakaat 3 itu. Tetapi jadinya salah niat. Ya, makanya niat kan juga penting. Ya, jadi pakai minal witri. Kalau ada kata minal dalam bahasa Arab itu masih bagian dari 3. Usolli sunatan minal witri. Jangan usolli sunatal witri. Usolli sunatal witri rakaat ini. Saya mengerjakan sholat witir sunah 2 rakaat. Tidak ada witir dan genap. Iya, dari minal witri 2 dari 3 misalnya, atau 2 dari 5. Nah, makanya saya tadi bilang saya sekarang langsung 3 ya. Usolli sunatal witri salasa rakaatan ya. Sholat ya di mana? Iya, tanya terus nyatakan yang apanya? Sholat mayat. Ya sholat mayat itu kan fardu kifayah ya. Sholat jenazah itu fardu Bu.
bukan sunnah ya, tapi kifayah. Kalau seluruh kampung di situ ada orang meninggal kok tidak sholat semuanya dosa. Tapi kalau cuma hanya ada satu, misalnya mudini wis nyolati, jadi nggak sholat, tidak apa-apa, tidak kena dosa. Nah, dikerjakan dengan apa? 4 takbir. Ya. Setelah takbir pertama baca Fatihah. Setelah takbir kedua baca sholawat. Setelah takbir ketiga baca Allahumma fir laha, Allahumma fir lahu. Setelah takbir keempat Allahumma ta'atina asruhu dan asal salam. Itu tahu dan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Mungkin mesti pikirannya wis Cukup ya Bu? Cukup kita karena sudah ditutup ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat pada Amin. yang hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masih pada Irfani. Jangan lupa follow IG aku masih pada 51281 dan Facebook aku Uti masih pada itu. Assalamualaikum.